Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Tuhan, aku tidak layak, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 7 ayat 6. Lalu Yesus pergi bersama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam menjalankan tugas dan pelayanannya, Tuhan Yesus menghadapi orang atau sekelompok orang yang berbeda latar belakang dan sifat. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar kisah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira yang memiliki latar belakang seorang non-Yahudi. Diceritakan bahwa setelah Yesus berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan minta pertolongannya. Katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama dengan mereka. Ketika Yesus tidak jauh dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepada Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku." Saudara-saudari terkasih, perwira Romawi itu merasa dirinya sebagai orang yang berdosa. Sebagai orang berdosa, dia menganggap bahwa Tuhan Yesus tidak layak untuk datang kepadanya. Perwira itu mempunyai keyakinan yang sangat besar kepada Yesus, sehingga dia berkata kepada Yesus, "Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang, ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, Tuhan Yesus pun heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Setelah orang-orang yang disuruh kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Saudara-saudari terkasih, perwira yang memiliki hamba yang sangat dia sayangi itu perlu kita teladani
karena beberapa alasan. Pertama, bagi orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel, perwira itu bukanlah siapa-siapa, sebab bangsa Israel memandang rendah bangsa lain, termasuk bangsa penjajah, yakni bangsa Romawi, di mana perwira itu berasal. Tetapi walaupun dipandang rendah atau dianggap kafir oleh orang-orang Yahudi, namun perwira itu memiliki iman yang besar dan luar biasa. Bahkan imannya melebihi orang-orang Israel. Dan hal yang sama bisa terjadi dengan diri kita, umat Katolik. Kita bisa saja memandang rendah orang lain. Kita lupa bahwa bisa saja orang yang kita anggap rendah atau lebih buruk dari kita ternyata memiliki iman yang jauh lebih besar daripada diri kita. Kedua, perwira itu sangat menghormati Yesus sebagai Tuhan, karena perwira itu melihat dan mengimani Yesus sebagai Tuhan. Maka perwira itu meminta kepada Yesus agar Yesus tidak perlu datang ke rumahnya. Perwira itu merasa tidak layak karena dia adalah orang berdosa, sedangkan Yesus adalah Tuhan yang kudus, namun mau bergaul dengan orang berdosa. Saudara-saudari terkasih, ada sikap dan kesadaran spiritual atau rohani yang sangat berbeda antara perwira itu dengan orang Israel, termasuk kita, umat Katolik dan Kristen. Kita melihat bahwa perwira itu sadar bahwa dia orang berdosa, sehingga tidak pantas untuk menerima Yesus di rumahnya. Hal yang berbeda ditunjukkan oleh orang Israel dan kita semua para pengikut Yesus yang hidup di zaman sekarang ini, yang semuanya serba canggih dan modern. Orang Israel dan kita para pengikut Yesus sering tidak sadar bahwa kita juga adalah orang berdosa. Kita terkadang melihat bahwa banyak orang yang menyambut tubuh Yesus saat komuni berada dalam keadaan yang tidak pantas. Belum lagi kita melihat sikap umat Katolik yang kurang sopan dan tidak serius ketika menyambut tubuh Yesus. Kita kurang sadar bahwa yang ada di hadapan kita adalah Yesus, bos besar yang menentukan hidup dan mati kita. Akibatnya, kita kurang merasakan kekuatan dan rahmat yang nyata dari tubuh Tuhan Yesus yang kita sambut. Kita kurang menyadari bahwa ada rahmat kesembuhan dan kekuatan ilahi yang bisa kita rasakan saat kita menyambut komuni. Apakah kita menyadari bahwa kita sambut dalam komuni adalah Tuhan Yesus? Sehingga kita perlu menyadari diri sebagai orang berdosa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Bahkan hanya dengan mengatakan sesuatu dari jarak jauh, maka hal itu akan terjadi. Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami dan buatlah kami sadar bahwa kami adalah orang berdosa yang perlu bertobat. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan
dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.